Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Shalom. Berapa banyak diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangan saudara tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya mengajak Bapak Ibu mari bangkit berdiri saat ini. Sebelum memulai boleh tengok kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Dan mari kita sehati sepakat. Tundukkan kepala. Kita mau memulai ibadah kita dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan, hati kami boleh limpah dengan syukur karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau pastikan kami ada di tempat ini bukan karena rutinitas, bukan karena satu kewajiban, tetapi satu kesadaran kami perlu Tuhan. Dan biarlah hati kami bersorak, bergirang, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami percaya Tuhan sudah melayakkan kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan biarlah tempat ini menjadi tempat yang dikuduskan, menjadi tempat yang suci di mana kami boleh berjumpa pribadi, lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Masuk hadirat
mari bangkit berdiri saat ini. Sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiasan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan anugerah-Mu Tuhan, ku nampak jemaat sendiri katakan, Yesus. Kami sembah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Katakan Yesus. Hanya untuk menyembah-Mu.
Sebab hanya Kau yang layak disembah. Sebab hanya Kau satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada pribadi yang sungguh mengasihi setiap kami seperti Engkau ya Bapa. Sebab itu kami bawa persembahan yang terbaik lewat pujian kami. Kami angkat hati, suara memuji-muji-Mu Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa persembahan kami yang terbaik. Seluruh hidup kami hanya bagi-Mu. Sebab Kau sungguh baik ya Tuhan. Selama-lamanya kami nyatakan Kau Tuhan yang sungguh baik bagi-Ku. Sebab itu hati kami mau bersorak, hati kami mau bersyukur untuk segala pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah untuk selama-lamanya hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji. Kirararabarabaya shananaralanamo, sheralarabarabaya shakaralanamo, ya shanaramayasi. Shararabarabaya ralatakaralanamaranamaya sheralarabaranamo. Haleluya. Shararabarabaya shakaralabarabaya shadaramo. Shakaralabarabaya she. Kirarabaralamaranayashi. Shararabarabaya she. Kirarabaranamaranamu. Kiradabaya shakaranamaya sharadabaralamayasi. Kiradabaya sharadabarabaya shakatakaralanamaradabaya shedididi. Mari nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Bukankah Tuhan yang Kau sembah dan kita sembah semua adalah Tuhan yang sungguh baik bagi Engkau dan saya? Tidakkah Dia layak terima pujian yang terbaik dari Engkau dan saya? Pertolongan Tuhan nyata, kasih Tuhan besar, bahkan kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Mari naikkan suara, naikkan hatimu, katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, kami mau nikmati Engkau ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami percaya Engkau ada. Dalam hadirat-Mu kami percaya kasih-Mu memegang setiap hidup kami. Yesus. Shakaradabaradabaya shakatakaranamo. Shadadadadabaradabaya shakaraladabaradabaya sheda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 d.
Syaradada barada batakarada baya syadadadada. Kira lalala barada baya syakata karada baya syadadadadadadadada. Untuk seumur hidup kami, biarlah mulut kami, hati kami, lidah kami senantiasa mengagung-agungkan Engkau ya Tuhan. Sebab kami bersyukur punya Tuhan yang sungguh baik. Sungguh baik. Sungguh baik seperti Engkau Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik. Boleh kasih jempol-jempol buat Tuhan. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus dahsyat. Oleh karena Dia baik, oleh karena Dia dahsyat, mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
Tuhan kita. Jiwaku sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa jiwaku sama-sama. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ayo jemaat Tuhan katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab kita percaya Tuhan selalu melihat setiap kita. Kiri kanan kita ada Tuhan, depan belakang kita ada Tuhan, atas bawah selalu ada Tuhan, amin. Boleh sama-sama dengan saya. Kiri kananku ada, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Boleh sama-sama dengan saya. Kiri kanan saudara di mana? Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Percaya ya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Kiri kanan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku terdekat kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semuamu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oleh karena Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya. Dia ada di sekeliling kita. Melihat bukan hanya fisik tapi kedalaman hati kita. Dan untuk pribadi yang mencintai. Untuk pribadi yang mencintai pasangan ataupun seperti Kristus mengasihi setiap kita. Tuhan sudah menunjukkan betapa dia mencintai dengan mengorbankan dirinya. Mau mati bagi setiap saudara dan saya. Dan bagi setiap kita jemaat Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan. Kita boleh kok ngomong sama Tuhan, Tuhan lihat hatiku. Koreksi hatiku, koreksi hidupku. Dan cinta yang murni adalah ketika kita berani untuk menyatakan di hadapan Tuhan. Selidiki setiap hati kami ya Tuhan. Koreksi setiap hidup kami. Supaya kami tidak berjalan dalam kehendak kami. Tapi kami boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak untuk setiap kita, mari buka hati kita. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Punya
berdiri saat ini. Mari dengan keberanian kita menghampiri tahta Kristus. Sama-sama kita katakan, ujilah aku ya Tuhan. Selidiki setiap batin dan hati kami. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Bagi rajaku yang duduk di tahta, Aku muliakan, aku muliakan dan mengagungkan. Kaulah yang disembah. ku nyanyi Hosana, Hosana. Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan mengagungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Kau ya Tuhan. Aku muliakan dan mengagungkan. Kau yang layak, Kau yang layak. Disembah. Kami nyanyi Hosana, Hosana bagi Yesus Rajaku. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. hanya Yesus yang layak disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Ya masyarakat makin. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang sudah memimpin kami sampai pada hari ini. Kami boleh mengenal Tuhan, boleh mengerti akan Engkau Tuhan, boleh mengerti dan tahu akan isi hati Tuhan. Sampaikan Tuhan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kehidupan kami. Setiap kebenaran-Mu Tuhan akan membentuk hidup kami, mengajar kami, menasihati kami, dan juga hidup kami Tuhan boleh diubahkan seturut dan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Roh Kudus boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh mengerti, mengenal lebih lagi hati-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau dalam hidup kami untuk kami kerjakan, kami lakukan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, ajar kami terus untuk kami boleh mengerti akan pikiran dan perasaan-Mu dan juga
hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, biar kami boleh menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi jemaat yang kanak-kanak, tapi kami terus mau diubahkan menjadi dewasa dan disempurnakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, anugerah-Mu berlimpah atas kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Sama seperti yang tadi Bapak Gembala sampaikan, saya seorang penginjil dari Bandung, tiba 3 hari yang lalu, tanggal 20 November 2025. Tetapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada gereja BPCC, Bali Praise Community Church, supaya saya berdoa di mana Bali for Jesus. Di mana gereja ini yang nantinya Tuhan sudah berikan tanah dan nantinya akan diselesaikan dengan Dia juga menjadi sebuah bangunan jadi. Saya berdoa akan ada sebuah kebangunan rohani di Bali, khususnya di dalam gereja ini. Tuhan pakai gereja ini secara luar biasa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Gembala kepada setiap pengerja yang telah memberikan kesempatan seorang anak muda biasa untuk melayani Tuhannya yang luar biasa. Amin. Nama saya Catherine Kristiani, usia saya tahun ini 25 tahun. Saya menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu di usia saya 21 menjelang 22 tahun. Saat itu saya sudah lulus S1, bukan bidang kependetaan, saya punya cita-cita yang lain dan saya punya sebuah usaha dan bisnis yang sangat menjanjikan dan hidup saya cukup mewah. Tetapi saat itu Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang penjala manusia. Sama seperti ketika Dia memanggil Petrus, maukah kamu menjadi seorang penjala manusia? Sebelum kita masuk ke firman, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin membagikan bagaimana perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Sebentar aja. Ada 4 fase dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah ketika saya belum ada dalam dunia ini. Saya percaya bahwa semua kehadiran kita, semua keberadaan kita tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Setuju? Saat itu papa dan mama saya divonis oleh 4 dokter kandungan ternama yang terkenal pada zamannya di Bandung dan di Jakarta. Divonis bahwa sangat sulit sekali untuk mempunyai keturunan. Sudah sangat, sudah sulit, sudah sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tekun berdoa untuk mempunyai keturunan. Dan pada akhirnya suatu ketika mama saya diizinkan Tuhan untuk mengandung. Tapi ternyata kandungannya itu berada di luar kandungan. Dan dokter bilang, ibu, kalau ibu memaksakan supaya kandungan ini lahir, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, anak ibu harus terlahir cacat. Yang kedua, akan terlahir prematur. Terserah ibu, tapi saya sarankan dikeluarkan saja. Lalu saya percaya Bapak Ibu dan Saudara, 29 September tahun 2000 saya lahir dalam kondisi normal. Oleh karena itu saya percaya Yeremia 1 ayat 5 mengatakan bahwa sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Dia telah mengenal kita. Sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Dia telah menguduskan kita dan menetapkan kita untuk berjalan dalam sebuah rancangan yang sempurna. Amin. Maka dari itu keberadaan kita tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Ketika kita di Bali, Bali is a lovely island, isn't it? Such a lovely island, such a beautiful island. Bapak Ibu dan Saudara, milikilah hati yang rindu supaya Bali dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian sedikit dari kemarin, baru 3 hari di sini saya berkeliling, saya ada mendoakan banyak orang yang kecewa dengan keadaannya. Tapi mereka tidak menolak kalau kita mendoakan. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara tidak perlu menjadi seorang pendeta, tidak perlu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu dan Saudara mau membantu Tuhan, memperluas kerajaan sorga, membantu gereja ini, pakailah hatimu untuk bisa mendoakan jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Fase yang kedua adalah ketika usia saya 7 tahun. Saat itu kurang lebih kelas 1 atau 2 SD. Ketika saya sekolah, saya secara tiba-tiba saya melihat sebuah vision di mana ribuan orang angkat tangannya.
Dan saya bertanya kepada guru dan teman-teman di sekeliling saya, apakah kamu melihat apa yang saya lihat? Tidak ada satupun dari mereka yang melihat. Lalu di usia 13 tahun, ini adalah titik di mana seorang Catherine menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Ternyata seseorang yang lahir dalam sebuah keluarga yang menganut agama Kristen tidak menjamin dia bisa mengenal Tuhan. Tidak menjamin dia bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan pikirannya. Bahkan dengan segenap kekuatan hidupnya. Setuju? Usia 13 tahun Tuhan mengizinkan ada goncangan di dalam keluarga saya yang mengharuskan secara langsung untuk saya memegang peran ayah saya menjadi tulang punggung keluarga. Memegang peran papa saya menjadi tulang punggung keluarga sejak usia saya 13 tahun. Saat itu saya berlutut masuk kamar karena kondisi chaos. Kondisi tidak tahu harus seperti apa, kekerasan setiap hari yang saya lihat. Lalu saya bilang, Lord, I don't know what happened. Saya nggak tahu apa yang terjadi. I don't know how to pray. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya berdoa. But now I know that you hear me. Tapi aku tahu bahwa engkau mendengar aku. Saya saat itu masuk ke kamar saya nangis. Dan disitulah titik di mana saya menjadi seorang Kristen yang lahir baru. Setiap kali saya pergi, saya memberitakan tentang Kristen, tentang Injil. Saya tidak pernah menawarkan sebuah agama. Karena zaman dulu kekristenan bicara tentang seorang yang mengikuti jejak Kristus. Betul? Seseorang yang mengikuti bagaimana Kristus telah hidup dan dia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Disitulah mulai saya menjadi seorang bayi rohani dan akhirnya Tuhan membawa sebuah proses. Roma 5 ayat 3-5 mengatakan bahwa di dalam kesengsaraan disitulah menimbulkan ketekunan. Dalam ketekunan menimbulkan tahan uji. Dalam tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Waktu itu apa yang saya kerjakan Bapak Ibu dan Saudara, seorang anak kecil usia 13 tahun harus menjadi tulang punggung keluarga, melunasi setiap utang yang ada. Apa yang dikerjakan? Saya mencuci kandang di depan selokan yang kotor di depan rumah saya. Dan apa yang saya lakukan? Setiap hari sebelum sekolah dan setelah pulang sekolah, Lord, I don't know. Saya bilang seperti itu. Tapi pakailah hidup saya. Saya tahu engkau akan memakai hidup saya. Sebab firman Tuhan katakan 1 Korintus 1 ayat 26-29. Dia memilih orang yang bodoh, yang lemah, yang hina, yang tidak terpandang. Bahkan yang tidak berarti bagi dunia ini. Untuk memalukan dunia ini. Untuk meniadakan apa yang berarti. Untuk meniadakan apa yang terpandang bagi dunia ini. Betul? Saat itu Papa dan mama saya tidak punya sama sekali channel untuk saya melayani, tapi saya ini haus dan lapar. Satu ketika saya ditawarkan untuk mengajar di dalam sebuah sekolah negeri, sekolah luar biasa, di mana ada 7 orang murid, 5 diantaranya tunanetra dan 2 diantaranya low vision. Saat itu saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melayani Tuhan. Dan ketika saya melayani di sekolah itu, saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka dia akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Betul? Dari situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, suatu saat saya ingin terus dipakai oleh Tuhan lebih daripada ini. Saya mengajar di sekolah itu sebagai volunteer, tidak digaji, dan selama kurang lebih 6 tahun sampai hari ini anak-anaknya menjadi anak-anak rohani saya dan kebanyakan dari mereka tidak punya orang tua. Sampai hari ini dan satu anak tadi baru chat kepada saya, Ma doakan, panggilnya mama padahal saya masih muda. Gak apa-apa ya Bapak Ibu dan Saudara, Ma doakan saya lagi lomba di Jakarta, lomba olahraga yang tinju-tinju anak kecil. Iya pasti saya doakan, dari kemarin saya sudah doakan mama juga ya karena sedang ada pelayanan di Bali. Bapak Ibu Saudara lalu di usia 19 tahun sebelum masuk fase keempat, di usia 19 tahun saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan saya rindu suatu saat saya menjadi orang yang berhasil untuk bisa membiayai anak-anak ini. Untuk bisa menjadi berkat bagi mereka.
Karena ketika saya melihat setiap jiwa-jiwa yang memang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan, hati saya masyigu. Hati saya tidak bisa diam. Bahkan orang tua saya dan teman-teman saya selalu berkata, kamu itu sangat bodoh Catherine. Kenapa kamu mau terus dimanfaatkan orang? Kenapa kamu mau terus menjadi orang yang polos? Karena Alkitab berkata, tulus seperti merpati tetapi cerdik juga seperti ular. Tapi saya bilang, gak apa-apa, saya melakukan ini untuk Tuhan. Di tahun 2019 Tuhan memberkati bisnis yang saya lakukan karena masuk pada fase COVID-19. 2 tahun berlalu di usia saya 2021, ketika saya sudah mempunyai segala sesuatunya dalam hidup kemewahan, dalam standar yang dunia katakan itu adalah standar kesuksesan, Tuhan menguji saya lagi. Saat itu saya mengambil sebuah keputusan radikal untuk saya hidup bagi Kristus. Dan keluarga saya tidak terima, keluarga saya marah kepada saya dan saya mengalami KDRT yang mengharuskan saya pindah ke Jakarta. So I start my ministry from Jakarta. Saya memulai pelayanan saya di Jakarta di dalam sebuah pastori kecil. Pastori di gereja ini, pastori yang luar biasa bagus. Di sana saya sekamar dengan banyak wanita-wanita mantan narapidana. Di situ Tuhan mengajar saya lagi, melatih saya lagi untuk terus mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Sampai satu titik saya bilang sama Tuhan, Tuhan, why is it happen to me? Kenapa hal ini harus terjadi dalam hidup saya? Karena selama ini saya berpikir saya menjadi seorang anak yang cukup baik. Selama ini saya berpikir menjadi seorang anak yang membantu keluarga saya. Tapi kenapa hal ini yang saya dapatkan dari keluarga saya yang saya kasihi? Di situ saya mempertanyakan banyak hal dan tidak ada jawabannya. Sampai satu ketika ada seorang pendeta yang seharusnya menyampaikan firman, berhalangan hadir dan disuruhlah saya untuk kesaksian, tidak berkhotbah. Because I don't know how to preach. Karena saya nggak tahu bagaimana caranya untuk berkhotbah. Lalu saya kesaksian dan Bapak Ibu Saudara tahu, di situ lawatan dan urapan Tuhan turun. Banyak jemaat mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan satu momen seorang anak yang low vision, minusnya lebih daripada 10 low vision, saya doakan dan disitulah terjadi mujizat Tuhan. Makanya hari ini saya bilang kepada Bapak Gembala, Papi kalau bisa ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang membutuhkan didoakan. Nanti di akhir saya khotbah, saya akan doakan secara khusus. Karena tanggal 28 pagi saya harus pulang, ada jadwal untuk syuting di Pijar TV, TV Kristen di Jakarta. Di situ doakan supaya semuanya lancar dan tidak delay. Oke? Amin. Nah, itulah momen di mana Tuhan mempercayakan pelayanan itu. Satu momen ketika saya di Jakarta, di mana saya dipercayakan kesaksian, 2 minggu kemudian ada seorang bupati dari Papua, Kabupaten Biak Numfor. Dia telepon kepada gembala, Bapak saya membutuhkan seorang pembicara anak muda. Kalau bisa wanita, karena yang laki-laki sudah ada dari anak rohaninya Ibu Suset Hetting, orang Jerman yang memberikan dirinya pelayanan di Papua. Nah dari situ saya tidak tahu harus melakukan apa, tapi hati saya damai. Saya berangkatlah ke sana. Karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi, saya keluar dari rumah hanya membawa baju. Dan itu pun dibekali oleh sepasang gembala di salah satu gereja di Bandung yang membekali saya baju. Saya tidak membawa apapun saat itu, hanya HP dan Alkitab. Dompet saya tinggalkan semua. Karena tidak terpikirkan ketika kita sudah mengalami kekerasan di dalam rumah, kita hanya bisa menyelamatkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya di Papua, Tuhan berjanji kepada saya bahwa aku akan membawa sebuah kebangunan rohani from east to west, dari timur ke barat. Dan saat itu saya nggak tahu ternyata Papua adalah timurnya Indonesia. Dan Indonesia adalah timurnya dunia. Saya nggak tahu. Dan sejak saat itu Tuhan memberikan janji di Alkitab lama saya tulis janji Tuhan bahwa aku akan membawa kamu dari kota-kota, pulau-pulau, sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injilku. Sampai Injil, sampai kepada ujung bumi. Dan saya pegang janji Tuhan. Saya tutup kesaksian saya dalam satu ayat, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kita adalah pribadi yang setia.
maka Dia yang akan menggenapinya. Sebelum saya lupa, saya ada membawa beberapa buku ciptaan saya yang mungkin Bapak Ibu Saudara kalau tergerak hatinya untuk mendukung misi penginjilan, saya bawa nggak banyak karena kabin saya terbatas. Saya bawa hanya sekitar 15-20 buku dan ada tote bag yang ini nanti digunakan untuk penginjilan, untuk membiayai anak-anak yatim dan yatim piatu yang saya hidupi di Bandung. Nggak mahal, mulai dari 20.000 sampai 35.000 saja. Nah, nanti di depan sana Bapak Ibu Saudara bisa, cuman kalau misalnya ada yang nggak kebagian nanti doakan. Tahun depan kalau Tuhan memberikan berkat, ada produser yang memang mau bikin video klip bareng-bareng dengan saya di Bali. Doakan supaya tidak ada halangan, nanti saya kembali lagi ke tempat ini. Amin, seizin dengan Bapak Gembala tentunya dan Ibu Gembala. Nah, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Apa yang saya doakan ketika saya minta sama Tuhan pewahyuan adalah tentang seni berserah. Seni berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin semua dari kita yang ada datang ke gereja hari ini, kita adalah seorang Kristen, tidak usah ditanya lagi. Seorang Kristen adalah seorang pengikut Kristus. Seorang Kristen adalah seorang yang mengikuti jejak Kristus. Betul? Galatia 2 ayat 20. Saya bacakan. Galatia 2 ayat 20. Namun, ada di slide kedua. Kita baca sama-sama deh. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pegang ayat ini ya, dan saya ingin Bapak Ibu Saudara mencatat 2 kalimat pembuka yang saya bukakan dalam khotbah saya hari ini. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan, slide pertama, hanya akan sejauh, slide kedua maksudnya yang pertama. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan hanya akan sejauh pengenalan kita akan Tuhan. Kita sama-sama sekali lagi baca, 1, 2, 3. Perjalanan kita bersama Tuhan hanya akan sejauh pengenalan kita akan Tuhan. Kalimat pembuka yang kedua, pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan hanya akan sejauh apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Kalimat ini saya dapatkan ketika beberapa waktu yang lalu saya memulai pelayanan saya, ada seseorang yang berkata, "Catherine, kamu tahu bahwa banyak orang yang memulai hidupnya, yang memulai pelayanannya, yang memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, tetapi hanya sedikit orang yang mengakhirinya bersama dengan Tuhan." Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan hanya akan sejauh pengenalan kita akan Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa semakin banyak kita tahu, semakin sulit untuk kita melakukannya. Semakin banyak kita tahu tentang firman Tuhan, semakin banyak gagal kita untuk melakukan apa yang firman katakan. Betul? Semakin kita rindu untuk dekat kepada Tuhan, semakin kita jauh dari hadirat Tuhan. Semakin kita berjuang untuk lepas dari keterpurukan, dari dosa atau dari kelemahan, semakin kencang ikatan dosa, keterpurukan dan kelemahan itu mengikat kita. Dan semakin kita berapi-api untuk Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, semakin kita rasanya burn out dan ingin menyerah di tengah jalan. Betul? Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya hanya ingin bagikan tentang ini. Kita harus mengenal Tuhan dan kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pribadinya penuh dengan kasih. Nah, next slide. Makanya ayat ini dikatakan, namun
aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Namun Catherine hidup, nama setiap Bapak, Ibu, dan Saudara sebutkan, bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seringkali ketika kita menjalani kehidupan kita hanya ingin apa yang kita rasa benar, apa yang kita pikir benar, sehingga kita melakukannya, kita rasa dan kita pikir itu sudah benar. Dan kita mulai tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita mulai tidak berserah kepada Tuhan. Makanya banyak orang yang tidak mengakhirinya bersama dengan Kristus. Karena bukan Kristus yang hidup di dalam dirinya, tetapi dirinya sendiri yang hidup di dalam dirinya. Betul? Kalimat selanjutnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Apakah dikatakan oleh kekayaanmu? Apakah dikatakan oleh usahamu? Apakah dikatakan oleh kepintaran? Segala hal yang engkau rasa engkau bisa, segala hal yang engkau rasa dan pikir benar, tetapi oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, di titik ini, maukah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk ke dalam titik berserah. Sama seperti yang tadi Bapak Gembala sudah saksikan, sebuah kesaksian yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatunya. Lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita doakan. Dia akan melakukan jauh lebih banyak. Firman Tuhan katakan. Dan itu nanti saya bahas, ada di ayat slide ini. Saya percaya bukan sebuah kebetulan. Amin. Next slide. Seorang Rasul Paulus, seorang yang dipilih Tuhan, pastinya dipanggil oleh Tuhan, mengatakan di dalam Roma 7 ayat 15 sampai 23. Kita buka sama-sama Roma 7 ayat 15 sampai 23. Yang ganjil dibaca oleh laki-laki boleh ya? Yang genap oleh perempuan. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Laki-laki? Oke, gitu ya. Saya bacakan sekali lagi. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Apakah ini relate dalam kehidupan kita? Seringkali ketika kita ikut Tuhan, seringkali ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita ingin melakukannya, tetapi bukan apa yang aku kehendaki justru yang aku perbuat, tetapi justru apa yang aku benci. Sebagai contoh, banyak orang yang ingin terlepas dari kebiasaan buruknya. Rindu hatinya untuk lepas, tapi dia nggak bisa. Betul? Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya, kita baca aja sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku hendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi Paulus di sini menjelaskan bahwa firman Tuhan, Taurat yang ada di dalam perjanjian lama, peraturan-peraturan adalah hal yang baik. Oke, next. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ingat, bukan kita, tetapi dosa. Karena Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Next. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Di titik ini seorang Paulus yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, dia tahu diri. Iya Tuhan, aku sebagai manusia ini terbatas. Bagaimana kita bisa berserah ketika kita tahu diri? Ya Tuhan, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Sedikit lagi, next slide. Next ayat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki.
Dia memperjelas lagi, bukan apa yang aku kehendaki, dan dia tahu apa yang aku tidak kehendaki, apa yang aku kehendaki itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Setuju? Next ayatnya. Yuk, jadi jika aku berbuat apa, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dia tegaskan lagi, bukan aku, tetapi dosa. Oke, next ayatnya. Demikianlah aku dapati. Berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bisa tangkap sampai sini? Ternyata kehidupan kita memang bukan kita. Nature kita memang sebagai manusia yang berdosa. Sehingga wajar secara otomatis kita tidak bisa memperbuat apa yang benar. Kita tidak bisa berbuat apa yang dianggap baik menurut Tuhan. Karena dosa menguasai kita. Nah, saya ingin kita fokus kepada Roma 7 ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ingat ya, itu berkaitan dengan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara selama ini berpikir bahwa Tuhan, aku masih bisa melakukannya dengan kekuatanku. Tuhan, aku masih bisa melewatinya dengan segala hal yang aku miliki. Tuhan, aku masih mampu. Itu tanda bukan Kristus yang hidup di dalam kita. Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, hidup saya penuh dengan ketidakpastian. Satu kalimat yang saya percaya, hidup ini adalah hidup yang penuh dengan kepastian. Kepastian dalam hidup ini adalah sebuah ketidakpastian. Tapi seringkali we wanna take a control of our life. Betul? Kita ingin kontrol semua kehidupan kita termasuk diri kita. Dan kita menjadikan diri kita sendiri Tuhan atas hidup kita, bukan Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup kita. How come? Kemarin saya membagikan tentang Roh Kudus pada anak-anak muda. Tapi saya sedih karena mereka menganggap, tidak semua, tetapi mereka menganggap Roh Kudus tidak penting. Bahkan ada beberapa yang membuat candaan tentang Roh Kudus. Saya seorang wanita yang seringkali dianggap bodoh, lemah, hina, tidak terpandang dan tidak berarti. Tapi saya mengatakan yes, saya bodoh, lemah, hina, tidak terpandang dan tidak berarti bagi dunia ini. Tapi saya tidak pernah mempermainkan soal Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia adalah janji yang Yesus berikan ketika Yesus naik ke surga, yang memampukan kita untuk kita berjalan dan masuk ke dalam rancangan yang sempurna. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ada 3, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jangan hanya mau masuk ke dalam pelataran saja, tetapi masuklah ke dalam sebuah rancangan yang baik, lalu yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Kita tidak bisa terlepas dari dosa, kita tidak bisa menjalani kehidupan kita tanpa peran Roh Kudus yang adalah Allah Roh Kudus. Karena Yesus sudah tidak ada di bumi ini, Dia mengaruniakan kepada kita seorang Roh Kudus. Dan Dia seorang pribadi yang memampukan kita untuk kita berserah. Seringkali kita berpikir berserah sama dengan menyerah. No, berserah adalah sebuah tindakan pasif yang nyata, tetapi tindakan iman yang aktif. Itu namanya berserah. Kita berserah bukan kita menyerah, tetapi kita mempercayakan, Lord, I know you are my God. Lord, I know you never leave me alone. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku, bahkan membiarkan aku sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman.
Titik seni untuk berserah dimulai ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Let Him be God in our life. Catherine, saya sudah menjadikan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan atas hidup saya. Are you sure? Coba kita renungkan di dalam hati kita, kalau benar kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, seharusnya kita tidak merasa diri kita mampu. Kita tidak merasa diri kita banyak tahu. Kita tidak merasa diri kita punya banyak kekayaan yang bisa menyelesaikan masalah kita dengan uang. Dan seharusnya kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada hal-hal lain selain Tuhan. Saya berusaha, saya belum lama, Bapak dan Ibu Gembala sudah lama melayani Tuhan. Tapi saya berusaha dari dulu, Tuhan jadikan saya seorang hamba Tuhan yang tulus dan murni. Proses yang dilewati tidak mudah, karena kita perlu melewati dapur api perapian untuk dijadikan sebagai emas yang murni. Tapi saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau memegang kendali atas hidup saya tidak mau memegang kontrol atas pelayanan saya. Tapi saya hanya mau Tuhan yang memegang kendali dalam hidup saya. Mungkin bagi dunia ini saya adalah orang yang sangat bodoh karena saya nggak tahu tentang kehidupan saya menjadi apa ke depannya. Tapi justru saya tahu keputusan terbaik dalam hidup saya ketika saya menyerahkan hidup saya dipakai olehnya. Sebab Dia adalah Tuhan yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika pelayanan, ada lembah kekelaman, ada gunung. Tetapi ketika kita menjadikan Dia Tuhan, kita tidak akan mudah tergoda oleh banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ketika kita menjadikan Dia Tuhan, kita tidak akan mudah jatuh ke dalam lubang yang menjerat kita. Entah itu kekayaan, entah itu nama baik, terkenal, atau apapun itu. Tapi karena kita tahu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita menjadikan Kristus Tuhan dalam kehidupan kita, masakah Dia tidak bertindak? Ketika kita mementingkan apa yang menjadi kepentingannya Tuhan dalam hidup kita, masakah Dia tidak mementingkan apa yang menjadi kepentingannya kita dalam hidup kita? Dunia boleh mengatakan, kerja keras, kejar semuanya. Tapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Betul? Bapak, Ibu, dan Saudara, you have to choose your decision right now. You have to choose your decision right now. You want to follow Christ or you want to follow the world? Ada lagunya, the world behind me, the cross before me. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ayat lagu ini mengatakan mengikut Yesus adalah melepas semua hak kita. Bukan hanya soal kekayaan, tetapi hak untuk memutuskan keputusan hidup. Karena Kristus yang hidup di dalam kita. Betul? Nah, next slide, saya akan menjelaskan tentang dosa. Bahasa Ibrani adalah bahasa asli perjanjian lama. Dosa berasal dari kata chata, yang artinya adalah gagal mencapai tujuan. Bahasa Yunani adalah bahasa asli perjanjian baru yang berkata tentang hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Dosa bukan hanya tentang iya boleh, tidak boleh. Tetapi dosa berbicara bagaimana iblis dan dunia ini membuat kita gagal mencapai tujuannya Kristus di dalam hidup kita. Dosa membuat kita meleset dari setiap target yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Makanya kenapa generasi muda banyak ditarget oleh
kelompok-kelompok aliran sesat. Karena Alkitab berkata anak-anak muda sama seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Bukan hanya tidak boleh melakukan ini atau itu, tetapi justru dunia ini dan iblis ini membuat anak-anak muda gagal mencapai tujuannya di dalam Tuhan. Membuat anak-anak muda main-main atas hidupnya sehingga dia meleset dari sasaran. Seberapa banyak anak-anak muda saat-saat ini yang menyerahkan masa mudanya bagi dunia dan berakhir hancur hidupnya. Tetapi seberapa banyak anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, mungkin mereka tidak bisa bebas. Mereka menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetapi justru di akhir mereka mendapati segala sesuatunya. Karena firman Tuhan katakan barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Tetapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Maaf, saya terbalik. Barang siapa takut, ia akan kehilangan. Barang siapa tidak takut, ia akan memperoleh. Jadi jelas ya, dosa membuat kita gagal mencapai tujuan. Dosa membuat kita meleset dari setiap sasaran yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang yang berkata, kenapa ya hidup saya begini-begini saja? Karena kita semua sedang diarahkan untuk gagal, sedang diarahkan untuk meleset. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti bicara dengan seorang nahkoda, perahu atau kapal, mereka itu harus presisi. Ketika ada melenceng 0,00 berapa derajat, ujungnya adalah kebinasaan. Ujungnya tidak tepat sasaran. Makanya hari ini saya seorang anak muda yang mungkin dianggap sebagai fanatik, dianggap sebagai rohani, it's okay. Tapi saya radikal untuk Tuhan. Saya radikal untuk Tuhan. Ketika kita mematikan diri kita, maka Kristus yang hidup. Ketika kita mematikan segala sesuatu sifat kedagingan kita, maka roh yang hidup. Banyak kekristenan yang mati akhir-akhir ini. Kenapa? Karena mereka tidak mati bagi Kristus. Bukan mati secara fisik, tetapi mati rela untuk menderita bagi Kristus. Seberapa banyak dari kita yang hanya ingin Tuhan menyelesaikan masalah kita, tetapi kita tidak pernah menjadikan Dia Tuhan dan menganggap Dia sebagai Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Bapak, Ibu, dan Saudara harusnya berkata bahwa aku percaya Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Apakah benar Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mengasihi jiwa-jiwa? Setiap mujizat yang Yesus lakukan, entah itu kesembuhan, entah itu mujizat lainnya, itu bersumber dari belas kasihan. Hatinya masyigu untuk mengadakan mujizat. Betul? Dan kita tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita. Kita harus belajar menjadikan Dia Tuhan dan menjadikan diri kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Nah, yang jadi pertanyaannya saat ini, next slide, bagaimana caranya untuk kita berhasil dalam seni berserah kepada Tuhan? Bagaimana caranya untuk kita berhasil mengakhiri hidup kita bersama dengan Tuhan? Betul? Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Kita buka sama-sama Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat ini menyuruh kita untuk kita memandang Yesus sebagai fokus yang utama. Jangan membesarkan keadaan kita lebih daripada Yesus. Jangan membesarkan segala sesuatunya lebih daripada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Mengapa saya berani mengatakan ini? Because I was there. Saya punya masalah di mana ketika orang tua tidak bisa diandalkan, punya orang tua tapi seolah-olah seperti tidak punya orang tua. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sakit dan divonis untuk tidak bisa berjalan lagi. Dan beberapa waktu yang lalu juga saya sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk ikut Tuhan. Apa yang saya lakukan? Fokus sama Yesus. Kalau saya fokus kepada keadaan saya, kalau saya fokus kepada apa yang saya alami, mungkin jangankan ada hari ini, saya sudah menjadi orang dunia beberapa waktu yang lalu. Pelayanan tidak mudah, hidup bagi Tuhan tidak mudah, tapi Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Asal apa? Ibrani 12 ayat 2-4. Fokuslah kepada Yesus. Sebab ayat ini mengatakan, dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Dan kita tidak akan pernah mencucurkan darah karena darah sudah tercurah 2025 tahun yang lalu. Menebus setiap kita. Amin. Di Indonesia menjadi seorang martir mungkin tidak terlalu umum ya. Tapi maukah kita menjadi seorang martir bagi diri kita sendiri? Supaya apa? Tidak akan ada benih yang tumbuh di dalam tanah jika benih itu tidak mati terlebih dahulu. Tidak akan ada Kristus yang nyata di dalam hidup kita kalau kita tidak mati terlebih dahulu. Betul? Nah, ayat yang kedua, Efesus 3 ayat 14-21. Saya ingin Bapak, Ibu, dan Saudara tetap memperhatikan karena ini adalah kunci. Doa Paulus dari seorang Paulus lagi. Saya bacakan aja ya, tapi Bapak, Ibu, Saudara boleh sambil buka. Karena tidak ada di slide, tapi saya ingin membagikan sebuah pewahyuan yang luar biasa. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus juga tahu, dia berdoa untuk jemaat di Efesus supaya Tuhan yang menguatkan sendiri dengan rohnya. Setiap dari kita. Sehingga oleh apa? Imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berhenti di sini. Sehingga oleh apa? Usaha? Kekayaan? Bukan, tapi oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Berakar berbicara tentang agriculture, tentang sebuah pertanian, tentang tanaman. Bagaimana sebuah tanaman bisa berakar kuat? Ketika di musim kering, ketika di musim kemarau. Akarnya akan berusaha mencari sumber air supaya dia tidak mati. Begitu juga dengan hidup kita. Oleh iman, kita belajar untuk berakar di dalam Kristus. Tuhan akan mengizinkan pencobaan-pencobaan yang tentunya tidak akan lebih daripada kekuatan kita untuk kita berakar di dalam Dia. Untuk kita mencapai sebuah keintiman, sebuah kedalaman tertentu yang tidak bisa dicapai tanpa sebuah musim. Tapi banyak dari kita sering ngomel. Kita sering bersungut-sungut. Kita sering bertanya-tanya, why Jesus it is happen to me? Kenapa Tuhan ini terjadi sama aku? Jawabannya adalah supaya kita berakar pada kasih Tuhan. Nah, tentang berdasar, ini berbicara tentang bangunan. Kita tahu semua Matius 7 ayat 24-27 mengatakan bahwa barang siapa yang mendengar firman dan melakukannya, ia akan seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Tetapi barang siapa yang mendengar dan tidak melakukannya, ia seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Alkitab katakan hanya hujan dan banjir melandanya. Disebut hebatlah kerusakannya. Seberapa banyak dari kita ketika kita baru diizinkan Tuhan, diizinkan bukan diberikan, diizinkan Tuhan melewati sebuah musim yang tidak mengenakan.
kita sudah seperti kebakaran jenggot. Rumah yang kita anggap kita bangun secara megah, secara rohani. Kita rajin komsel, kita rajin doa, kita rajin saat teduh, kita rajin dengar firman, bahkan datang ke gereja. Tetapi ketika masalah datang, seberapa banyak dari kita yang akhirnya kita mulai goyah imannya. Seberapa banyak dari kita yang akhirnya mempertanyakan Tuhan, why is it happen to me? Tuhan, kenapa ini terjadi lagi? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin kita semua berdasar di dalam kasih Dia. Berakar dan berdasar di dalam kasih. Kuncinya ketika di musim-musim yang tidak mengenakan, tetaplah andalkan Dia. Tetaplah percaya Dia bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, next verse, ayat selanjutnya kita baca sama-sama. 1, 2, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Setelah kita diizinkan Tuhan nih masuk ke dalam musim yang baru, di situ tidak berhenti di sana. Tuhan mengizinkan kita untuk kita apa? Memahami betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ketika saya mengalami kehidupan yang tidak ada seorang pun dapat mengerti, tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan, saya memahami betapa Dia Kristus sangat mengasihi saya, melebihi orang tua saya mengasihi saya, melebihi semua orang di dunia ini mengasihi saya. Sehingga apapun yang terjadi, no matter what happen, sekali Yesus, tetap Yesus. Memahami dalam bahasa Yunaninya itu berbicara kata labosi, yaitu kita paham betul dan mengenal. Paham betul dan mengenal. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita tahu kenapa ini terjadi. Karena ini untuk mendewasakan imanku. Karena ini untuk membuat aku berakar dan berdasar pada kasih Kristus. Bukan pada usaha manusia, bahkan pada usaha diri sendiri. Next verse. Kita baca sama-sama yang ini. 1, 2, 3. Ya, di sini dikatakan dan dapat mengenal kasih itu. Tadi memahami dalam bahasa aslinya adalah kita paham betul dan kita mengenal. Tetapi dalam bahasa asli mengenal ini yang berasal dari kata ginosko, bahasa Yunaninya, mengenal ini berarti mengetahui karena bertemu. Mengetahui karena mengalami. Mengetahui secara pribadi. Yang artinya adalah mengalami Kristus. Sehingga kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini mulai tangkap ya. Seni berserah hanya bisa kita jalankan, hanya bisa kita lakukan ketika Kristus hidup di dalam kita. Ketika Kristus hidup di dalam kita, Dia akan mengizinkan banyak musim kehidupan terjadi untuk kita berakar dan berdasar pada kasih Kristus. Dan kita memahami dan mengenal kasih itu, sehingga kita mengalami kepenuhannya Allah. Kepenuhannya Allah. Bayangkan seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Yesus dikatakan di dalam kitab Injil Dia dipenuhi oleh Roh Allah. Melakukan banyak perkara-perkara yang mustahil. Alkitab katakan bahwa kita pun akan melakukan perkara-perkara yang lebih daripada apa yang Yesus lakukan, bukan? Tapi kita tidak bisa melakukan itu kalau kita tidak dipenuhi oleh kepenuhannya Allah. Dan semua kepenuhan Allah harus kita mulai ketika diri kita berserah. Amin. Di titik ini kita sama-sama setuju dulu ya. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, nanti sedikit lagi khotbah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara mulai berdoa di dalam hati hari ini, detik ini. Apapun yang menjadi musim kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, maukah kita berserah? Disitulah akan terjadi perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin. Hati Yesus yang dipenuhi dengan belas kasihan akan menggerakkan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita.
Amin. Next slide. Beberapa waktu yang lalu ketika saya saat teduh, saya mendapatkan sebuah ayat ini. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ternyata diamlah dan ketahuilah itu berhubungan dengan Rafa. Rafa, Bapak Ibu dan Saudara pernah dengar? Jehovah Rafa. Nah, diam dalam Ibrani perjanjian lama, Rafa ini artinya bukan hanya berbicara tentang kesembuhan. Kita baca sama-sama poin yang pertama, yaitu berhenti berusaha, melepas, rela menyerahkan diri, mengendur, menjadi lemah, berserah atau tidak aktif. Ketika kita mau mengalami Tuhan, ketika kita berserah, maka kita ada di mode diam. Berhenti berusaha dengan kekuatan kita. Kita melepaskan hak kita. Kita rela menyerahkan setiap diri kita. Kita mengendur dan menjadi lemah sebab Dia yang kuat di dalam kelemahan kita. Kuasanya menjadi sempurna. Dan yang terakhir kita berserah. Yaitu tindakan iman yang aktif. Tetapi tindakan nyata yang pasif. Betul? Ketika kita mau mengalami Jehovah Rafa, Allah pemulih, Allah penyembuh, ini berkaitan dengan bagaimana kita diam di dalam Dia. Karena Dia tidak bisa bekerja kalau kita aktif. Dia tidak punya ruang untuk bekerja kalau kita tidak memberikan Dia ruang. Betul? Nah, saya ingin kita buka di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 30. Matius 9 ayat 27 sampai 30. Sudah? Saya bacakan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadaku menurut imanmu," maka meleklah mata mereka. Nah, di situ aja berarti sampai 30 yang awal aja. Saya ingin jelaskan, kita teringat di perjanjian lama ada seorang Abraham yang disuruh Yesus untuk pergi dari negaranya, dari negerinya yang bernama Ur-Kasdim, zona nyamannya dia, untuk pergi yang nanti kata Allahnya akan kuberitahukan kepadamu. Dia harus melangkah dulu baru nanti Tuhan beritahu kemana langkah selanjutnya. Betul? Kita juga bisa menyaksikan seorang Petrus yang akhirnya menjawab panggilan sebagai seorang penjala manusia ketika seolah-olah semuanya penuh dengan ketidakpastian. Dan terakhir kita sudah membaca tadi tentang 2 orang buta yang Tuhan Yesus sembuhkan dan Tuhan Yesus hanya bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan yang sama Bapak Ibu dan Saudara yang Yesus tanyakan kepada kita. Percayakah kita bahwa Yesus dapat melakukannya? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Slide yang selanjutnya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Kita sebutkan ya. Kita jawab sama-sama, ya Tuhan kami percaya. 1, 2, 3. Ya Tuhan kami percaya. Sudah percaya ya? Next step hanya ini. Terakhir, dengan bertobat dan tinggal diam, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Kuncinya hanya ini. Kekristenan itu simple Bapak Ibu dan Saudara, tapi seringkali kita membuat rumit semuanya. Hanya percaya, hanya bertobat. Bertobat mengubah cara pikir, metanoia dalam bahasa asli Yunaninya. Betul? Bukan dengan melakukan apa yang
kita tidak bisa. Terakhir saya tutup, nanti kalau bisa video ya, saya ada titip video, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Kalau saya tidak memulai segala sesuatunya dengan berserah, dengan mengangkat tangan kepada Tuhan, dengan melemparkan kain putih, saya tidak akan ada sampai detik ini. Saya pernah cerita kepada Bapak Gembala gimana, wow, luar biasanya baiknya dunia pelayanan. Di mana kita diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Betul? Orang yang tulus akan hancur di tengah-tengah serigala. Sama seperti burung yang akan diterkam. Tetapi ketika saya berserah, saya memberikan ruang kepada Tuhan untuk dia melakukan mujizatnya. Ketika saya mempercayakan dia, saya memberikan ruang kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin. Because He is the God of the impossible. Karena dia adalah Allah atas kemustahilan. Apa yang menjadi beban, apa yang menjadi musim hidup Bapak Ibu dan Saudara saat ini? Serahkan sama Tuhan. Aku berdoa secara korporat, pulihkan setiap keuangan kami, pulihkan setiap kesehatan kami, pulihkan setiap hubungan kami. Ada hubungan-hubungan yang retak yang akan Tuhan pulihkan. Ada tahun-tahun yang hilang, yang dimakan oleh belalang pelahap, pelopat pindahan, yang akan Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Percayalah dan berserahlah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah semesta alam. Dalam tinggal tenang dan percaya, dalam diam dan bertobat, disitulah letak kekuatan kita. Terima kasih Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu memulihkan. Kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat ibadah pagi hari ini. Tuhan tetap menguatkan kami, tetap menuntun langkah hidup kami dan membentuk kehidupan kami, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh keluarga kami dimanapun berada. Kami terpelihara sempurna di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adoranmu. Diberkati Engkau pada
waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu ke dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pimpinan oleh Roh Kudus sendiri yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.